Hai rekan-rekan, selamat bagi kamu yang telah lolos seleksi Olimpiade Fisika tingkat kabupaten atau kota. Tentunya kamu telah belajar dengan keras, mengikuti beragam tutorial, dan berlatih soal sangat banyak. Ini merupakan soal nomor 1 seleksi tingkat provinsi dari tahun 2024. Bacalah soalnya selama beberapa saat. Jika belum mendapatkan gambaran, jangan lewatkan bagian ini. Ini merupakan tongkat homogen, tongkat yang memiliki kerapatan seragam. Tentu saja pusat massa dari tongkat homogen berada di pertengahan panjangnya. Tongkat ini terlentang di atas permukaan horizontal kasar. Mungkin saja permukaan meja, permukaan lantai, atau permukaan kasar lainnya. Jadi, gambar yang kita saksikan ini merupakan tampak atas dari sistem. Suatu gaya eksternal bekerja secara tegak lurus menuju pusat massa tongkat. Tentu saja tongkat itu akan bergerak lurus ke kiri dengan kecepatan tertentu. Sekarang gaya itu bekerja pada titik di atas pusat massa. Apakah yang akan terjadi? Tongkat itu akan berputar terhadap poros tertentu. Poros itu berada di bawah pusat massa dari tongkat. Tidak lama setelah itu tongkat berhenti bergerak. Sepertinya ini bukan merupakan kondisi sesuai. Bagaimana jika gaya itu selalu bergerak tegak lurus terhadap tongkat? Tongkat itu akan berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Meskipun besar kecepatan di titik dorong selalu sama, namun arah kecepatannya selalu berubah. Gerakan seperti ini memiliki percepatan sentripetal. Menurutku ini juga bukan merupakan kondisi sesuai. Kecepatan titik dan gaya akan selalu tegak lurus hanya terjadi ketika tongkat bergerak translasi sesuai dengan arah gaya. Dimanapun gaya itu dikerahkan, tongkat itu akan bergerak translasi. Akan tetapi tidak semua gaya. Hanya gaya tertentu saja yang menyebabkan tongkat bergerak secara translasi. Jika nilai gaya lebih besar dari nilai itu, maka tongkat akan bergerak rotasi. Nah, kita diminta untuk menentukan lokasi dari pusat rotasi, dan besar gaya dorong pada tongkat. Karena tongkat itu bergerak translasi dengan kecepatan tetap, maka berlaku resultan torsi sama dengan 0, dan resultan gaya sama dengan 0. Kamu mungkin memiliki penggambaran berbeda tentang soal ini. Tentu saja hasilnya akan berbeda. Tidak berlama-lama, mari kita bahas. Ini ceritanya tongkat itu berada dalam kesetimbangan. Tongkat yang cenderung bergerak rotasi akan tetapi bergerak translasi. Jadi di sana terdapat pusat rotasi. Jika gaya itu berada di atas pusat massa, maka pusat rotasi berada di bawah pusat massa. Kita bebas memiliki lokasi titik A, anggap saja jarak titik itu adalah S menuju pusat massa dari sistem. Dan pusat rotasi berada pada jarak Y dari pusat massa. Untuk sembarang nilai gaya, tongkat akan berotasi. Jika tongkat berotasi, maka gaya gesek akan bekerja berlawanan dengan arah perpindahan tongkat. Sebagian gaya gesek menuju ke kanan, sebagian yang lain ke kiri. Poros rotasi itu tidak bergerak translasi ya, maka tidak ada gaya gesek di sana. Sebelum lebih jauh, ini merupakan konsep penting tentang tongkat homogen. Anggap saja sebagian tongkat sepanjang L dipotong sepanjang B. Maka massa tongkat terpotong adalah M kapital kali B per L. Bagaimana kita mendapatkan nilai ini? Ingat tongkat homogen memiliki kerapatan massa sama. Jika kerapatan tongkat sebelum terpotong adalah rho L, maka rho L sama dengan M kapital per panjang tongkat. Tentu saja kerapatan tongkat terpotong juga sebesar rho L.
Padahal massa tongkat terpotong adalah M dan panjangnya adalah B. Jadi, M sama dengan M kapital kali B per L. Kembali pada soal kita. Sebagaimana analisa kesetimbangan gaya, kita bebas memilih poros rotasi. Menurutku, pilihlah poros rotasi di mana di sana terdapat banyak gaya yang nilainya belum diketahui. Meskipun poros rotasi berada di bawah pusat massa tongkat, pada proses analisa, titik A dapat berperan sebagai poros. Dengan demikian, gaya F tidak memiliki lengan torsi. Gaya yang berpengaruh terhadap torsi hanya gaya gesek. Gaya ini cenderung memutar tongkat searah putaran jarum jam. Gaya ini cenderung memutar tongkat berlawanan arah jarum jam. Dan gaya ini cenderung memutar tongkat searah putaran jarum jam. Tongkat ini memiliki 3 segmen gaya gesek. Gaya gesek itu bekerja pada setiap bagian tongkat yang menyentuh permukaan lantai. Semua gaya gesek itu dapat diwakili oleh sebuah gaya yang bekerja pada pusat massa dari setiap segmen tongkat. Kita tidak tahu panjang tongkat. Bagaimana kalau menulis panjang tongkat sebagai L? Dengan demikian panjang setiap ujung tongkat menuju pusat massa tongkat adalah setengah L. Panjang segmen tongkat pertama adalah setengah L minus Y. Panjang segmen tongkat kedua adalah S plus Y. Panjang segmen tongkat ketiga adalah setengah L minus S. Untuk lokasi pusat massa segmen tongkat, pusat massa itu diukur terhadap poros yang dipilih. Pusat massa dari segmen tongkat pertama adalah S plus Y plus setengah dari panjang segmen tongkat pertama. Ini benar ya? Pusat massa dari segmen tongkat kedua adalah setengah dari panjang tongkat segmen tongkat kedua. Dan pusat massa dari segmen tongkat ketiga adalah setengah dari panjang tongkat segmen tongkat ketiga. Ingat, meskipun tongkat itu cenderung bergerak rotasi, pada gaya tertentu tongkat itu tidak bergerak rotasi. Ketika tongkat tidak berotasi berlaku resultan torsi sama dengan 0. Torsi merupakan perkalian antara gaya dengan lengan torsi. Gaya yang bekerja pada segmen tongkat pertama adalah koefisien gesek kali massa segmen tongkat kali percepatan gravitasi. Tanda dari torsi adalah negatif, karena gaya ini cenderung memutar tongkat searah putaran jarum jam. Dengan cara yang sama, ini merupakan torsi untuk segmen tongkat kedua. Ingat, massa tongkat segmen kedua merupakan massa tongkat kali panjang segmen tongkat dibagi dengan panjang tongkat. Tanda dari torsi adalah positif. Ini merupakan torsi yang bekerja pada segmen tongkat ketiga. Persamaan ini terlihat cukup rumit. Untungnya setiap torsi itu memuat faktor mu Gm kapital per L. Exclude saja nilai itu dari semua torsi. 0 dikali bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Proses perhitungan ini butuh kecermatan. Y minus setengah Y adalah setengah Y. Perkalian ini dapat dijabarkan seperti ini. Perkalian ini seperti ini. Dan yang ini seperti ini. LS per 4 plus LS per 4 adalah setengah LS. Kita dapat mencoret nilai yang berbeda tanda. Minus setengah LS dan plus setengah LS dapat dicoret. Minus seperempat LY dan plus seperempat LY bisa dicoret. Dan minus setengah S kuadrat dan plus setengah S kuadrat bisa dicoret. Selanjutnya, jumlahkan nilai yang bertanda sama. Setengah Y kuadrat plus setengah Y kuadrat adalah Y kuadrat. Minus L kuadrat per 8 minus L kuadrat per 8 adalah minus seperempat L kuadrat.
SY plus setengah SY adalah 2 SY. Secara keseluruhan, Y kuadrat plus 2 SY minus seperempat L kuadrat sama dengan 0. Pada persamaan ini nilai S dan Y bisa berubah. Akan tetapi lokasi dari titik A telah ditentukan, maka nilai S adalah tertentu dan tetap. Nilai yang belum diketahui hanyalah Y, lokasi dari poros rotasi. Inilah nilai yang hendak kita hitung. Solusi dari persamaan kuadrat adalah rumus ABC. Nilai Y itu selalu positif ya, jadi pilih saja yang bertanda positif. Y sama dengan minus S plus akar dari S kuadrat plus kuadrat dari setengah L. Inilah lokasi dari poros rotasi. Sekarang kita akan menentukan besar gaya agar tongkat itu tidak bergerak rotasi. Karena tongkat itu bergerak dengan kecepatan tetap maka resultan gaya yang bekerja pada tongkat adalah 0. Di sana terdapat 3 jenis gaya. Gaya pada segmen tongkat ke kiri. Gaya pada segmen tongkat ke kanan. Dan gaya eksternal ke kiri. Pada umumnya arah ke kiri ini negatif ya. Minus F minus gaya gesek arah ke kiri, plus gaya gesek arah ke kanan sama dengan 0. Ingat panjang segmen tongkat dengan gaya gesek ke kiri adalah setengah L minus Y. Dan panjang segmen tongkat dengan gaya gesek ke kanan adalah setengah L plus Y. Nilai mu M kapital per L bisa dieksklud. Minus setengah L plus setengah L adalah 0. Dari sini, F sama dengan 2 mu M kapital GY per L. Padahal kita telah tahu nilai Y. Inilah besar gaya yang harus dikerahkan pada tongkat pada titik A. Untuk memvalidasi persamaan ini, jika titik A berada di pusat massa tongkat maka nilai S adalah 0. Dengan demikian nilai Y adalah setengah L. Dan, nilai F adalah mu M kapital G. Atau minus F plus mu M kapital G sama dengan 0. Semua gaya gesek itu memilih arah ke kanan ketika arah F ke kiri. Ini berarti seluruh bagian tongkat akan bergerak ke kiri. Ini masuk akal bukan? Sepertinya jawaban ini benar. Tingkat kesulitan soal provinsi ini berbeda jauh dengan soal kabupaten. Jawaban pada tingkat ini berbentuk rumus yang masuk akal. Selamat belajar semuanya.